Teddy datang. Nih, pasti bakal ada yang diusir hari ini nih. Irma! Irma! Mana ibumu? Serahkan kwitansi ini dan suruh dia segera melunasi sekarang juga. Masya Allah. Laras ini teh 900.000? Ya. Etah tunggakan rumah selama 3 bulan. Dan hari ini harus dibayar. Aduh bang, hapunten bang. Ibu saya teh lagi nggak ada di rumah. Dia lagi cari utangan beras di warungnya Ibu Cucu. Bang, kalau boleh saya mau minta waktu sampai pertengahan bulan aja bang. Soalnya saya tahu kalau ibu saya teh lagi nggak punya uang. Kurang ajar. Kenapa saya yang harus berhadapan dengan kamu? Seharusnya ibu kamu yang bicara dengan saya. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kamu harus bayar. Kalau tidak, kalian sekeluarga saya akan usir. Ngerti tidak? Ya tapi uang dari mana atuh bang? Saya teh nggak punya uang. Tolong ya bang, kasih saya waktu sampai pertengahan bulan aja bang. Saya mohon. Kamu bikin saya marah. Kok ntar kamu bayar? Ya, kasihan banget ya Teh Novi diomel-omelin. Benar. Kayaknya kita mesti ngasih tau Bu Irma. Yuk, Jal. Yuk. Saya janji atuh Bu, akhir bulan pasti saya bayar. Lo pikir gue percaya? Denger ya Irma ya. Pokoknya kalau sampai bulan depan lo kagak bayar utang, barang-barang yang ada di rumah lo, gue sita, rasain lo. Punten atuh Bu, tolong. Kasihani anak-anak saya tuh Bu. Saya ngutang sekali aja, ya Bu ya. Kasian. Mikir ya mikir, pakai otak, jangan pakai dengkul. Yang lainnya aja kagak percaya sama lu. Apalagi gue. Pokoknya gini ya Irma, sekali kagak boleh ngutang, tetep kagak boleh ngutang lagi. Paham lo? Ibu teh tidak kasihan lihat anak-anak saya. Saya teh tidak apa-apa, tapi kasihan anak-anak saya mah lapar Bu.
Ini yang terakhir atuh Bu, saya janji. Apa lu bilang? Terakhir? Heh, lu pikir gue departemen sosial yang selalu ngutangin ke orang? Hah? Kalau gue mikirin lo doang, hidup gue bisa belangsak, Irma. Makanya, mang enak jadi janda. Cerai sih lu dari laki. Syukur. Iya, Bu Juju teh benar. Saya memang menyesal. Seandainya dulu saya tidak mengusir suami saya, sekarang teh saya tidak akan jadi janda. Apa teh yang harus saya lakukan? Nasi sudah menjadi bubur. Bu Irma, tadi waktu kita mau pulang kan, kita lewat rumah ibu. Ternyata di situ lagi ada keributan, Bu. Keributan naon? Mendingan Bu Irma cepetan pulang deh. Soalnya di rumah ibu ada orang ngamuk-ngamuk. Katanya sih mau nagih uang kontrakan. Itu teh pasti juragan Teddy sama antek-anteknya. Katanya kalau nggak bayar nanti mau diusir. Masya Allah. Teh, ayo atuh kita pulang. Ayo atuh deh. Cukup. Tidak ada toleransi orang yang suka nunggak seperti ibu kamu. Hari ini sudah out. Keluar dari kontrakan rumah saya. Cak Irma, dari mana aja sih? No, Bang Teddy lagi ngamuk di rumah Cak. Bang! Ya Allah, Bang! Punten, Kang! Punten! Jangan dilempar, Bang! Kang! Jangan! Cepat. Kang! Punten, Kang! Punten, Kang! Jangan! Bu, kumaha atuh ya teh, Bu? Kita teh mau diusir dari sini. Sok atuh ibu sekarang bilang sama abang. Kang! Kang Teddy! Punten, Kang. Saya teh minta tolong sama Akang. Tolong kasih saya waktu lagi. Saya teh pasti bayar pada akhir bulan ini, Kang. Beneran, sungguh. Kang, tolonglah, Kang. Jangan usir kami, atuh, Kang. Kami mau tinggal di mana? Itu bukan urusan saya. Hah? Saya kemarin mau nagih hutang. Kamu mau tinggal di kolong jembatan? Itu bukan urusan saya. Mampus pun kamu di kolong jembatan. Lebih bagus. Tolong, Kang. Punten atuh, Kang. Akang jangan usir kita. Akang masih sakit. Tolong, Kang. Tolong. Allah, Ibu! Heh, dengar. Detik ini juga kamu pergi. Bu! Tong gitu atuh, Bang. Diam. Bu! Ay, Juju ay, Pak De, Tinja tahu ini urusannya pasti tentang hutang, tentang pinjam-minjam duit. Ini kan urusan Bu Irma. Bu Irma itu terkenal, dia itu kalau bahasa Cinanya tuh Tunghan Sansin, tukang hutang sana sini. Kalau bahasa Berbesnya Tunghan Blair, tukang hutang ngebleber. Tinja, kamu ini apa sih? Orang lagi kesulitan kok malah komentar yang enggak. Terlepas dari Bu Irma itu suka hutang atau enggak, dia itu tetangga kita. Kita harus bantu. Detik ini juga angkat kaki dari sini. Geri. Teddy, apa-apaan kamu? Kamu pikir kamu bisa mengusir orang seenaknya dari rumah? Jangan ikut campur urusan saya. Mau saya lempar saya usir itu hak saya terhadap orang yang menumpang di rumah saya. Ngerti? Kamu salah, Teddy. Mereka tuh bukan numpang, mereka nyewa. Mereka berhak mendapatkan toleransi. Toleransi apa? Hah? Paling tidak kasih dong mereka waktu untuk siap-siap. Jangan dengan cara mengusir seperti itu dong. Dengar, Teddy. Kamu nggak bisa sewenang-wenang. Nggak manusiawi sekali. Persetan dengan kalian. Hah? Kenyataannya, gembel-gembel ini sudah menunggak beberapa bulan. Hah, sekarang saya usir. Hah? Ya ini pun sesuai dengan perjanjian. Siapa yang tidak membayar berturut-turut selama 3 bulan, angkat kaki. Dan harus angkat kaki. Ngerti kamu? Dan sekarang kamu mau apa? Hah? Mau apa? Sudah cukup kamu mengingatkan dia. Lagi pula Irma dalam posisi yang lemah. Dia sudah mengingkari kesepakatan. Dan kita tidak punya kekuatan untuk membantu, yo. Kang, Akang teh memang lelaki berhati batu. Meniteganya Akang ngusir kami dari sini. Mentang-mentang teh kami ini miskin, Akang jangan teh berlaku seperti ini pada kami. Sok, tingali. Satu saat nanti saya teh akan membalas semua penghinaan ini. Dia mau ngebalas. Di mana-mana minyak itu tidak jadi satu dengan air, ngerti?
Lu orang miskin mau ngebalas orang kaya. Pakai ini. Di mana-mana tuh orang kaya ngebalas orang kaya. Bukan orang miskin ngebalas orang kaya. Jauh bel. Tenang Irma. Kendalikan emosi kamu. Tabahkan hati kamu dan serahkan semuanya kepada Allah. Jangan mencerca. Itu hanya akan membuat kamu bertambah sedih. Lebih baik Bu Irma mengalah dan menerima keadaan ini dengan lapang dada. Banyak-banyaklah berdoa. Insya Allah akan ada jalan. Ibu harus yakin dengan kekuatan doa. Saya teh tos capek yo bertahun-tahun berdoa. Tapi mana? Tuhan teh tidak pernah mau mendengarkan doa saya. Buktinya kemiskinan tidak pernah tinggal dari kehidupan saya. Tapi tidak, saya teh tidak akan mengalah dan dikalahkan oleh nasib. Saya teh akan membalas semuanya ini. Masya Allah, Irma. Istighfar, Irma, istighfar. Singkirkan dendam itu. Dendam akan merusak pikiran, jiwa, dan hati kamu. Percayalah, Allah tidak akan membiarkan umatnya menanggung beban di luar batas kemampuannya. Bertawakallah. Tawakallah kamu, Irma. Sabodo teh. Saya teh tahu Tuhan lagi marah sama saya. Tapi kenapa atuh Pade? Kenapa? Kenapa teh bukan nyawa saya saja yang diambil? Daripada saya teh harus mengalami semua ini. Saya teh dendam sama nasib saya. Saya dendam. Saya mau pergi Pade. Ayo. Irma, tunggu Irma. Irma, kamu boleh tinggal di rumah kami. Terima kasih atuh Pade. Tapi nuhun, saya teh tidak mau menerima kebaikan orang karena saya teh tidak mau berhutang budi. Ayo nak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kasihan anak itu. Mendingan kita istirahat aja yuk di sini. Iya, ayo. Ibu capek pisan nak. Kunaon atau hidup kita jadi begini ya? Seandainya dulu ibu tidak cepat putus asa dan mau terus mencoba. Kalian teh sekarang pasti tidak akan susah seperti ini. Kalian teh bisa hidup senang dari hasil jerih payah ibu. Miss Irma! Saat ku bersedih, kau selalu Bu, udah atuh Ibu. Ibu teh nggak usah mikirin masa lalu. Lebih baik sekarang kita pikirin aja masa depan, Bu. Kita teh udah nggak punya rumah lagi. Kita mikirin kita harus tinggal di mana, Bu. Neng, hanya kamu teh satu-satunya harapan ibu. Asal teh kamu mau berkorban, kita bisa keluar dari segala kemiskinan dan hinaan orang. Berkorban? Iya. Asalkan kamu teh mau mengikuti semua kata-kata ibu, kita bisa keluar dari kemiskinan ini, Neng. Kamu bisa nyanyi lagi, atuh nak. Maksud Ibu, Novi harus berkorban jadi penyanyi dangdut seperti yang dulu pernah kita lakukan. Itu yang Ibu inginkan. Neng, apa salahnya atuh kamu berkorban sedikit untuk keluarga? Toh kamu juga nyanyi di sana tidak sendirian. Ibu yang akan nemenin kamu. Atau kamu teh memang sengaja pengen ngeliat dan pengen ngalami ya kalau kita jadi pengemis? Pengemis? Iya. Kita teh hanya akan meminta-minta belas kasihan orang hanya demi untuk sesuap nasi. Kamu teh tidak kasihan sama ibu, apalagi adik kamu. Tapi kenapa atuh Bu, mesti Novi yang berkorban? Karena teh kamu punya bakat besar, nak. Kamu bisa menjadi seorang penyanyi dangdut.
Tidak seperti ibu dulu yang punya suara pas-pasan. Atau kamu memang pengen lihat ya, adik kamu tidak sekolah. Kamu pengen lihat ya, kita dihina orang seperti tadi. Irma, kenapa tuh anak kamu? Kok dia minggir-minggir terus? Orang mau saweran kok dia tidak layani? Kalau begini cara dia bernyanyi, bisa berhamburan semua tamu-tamu saya pada kabur. Maaf Pak, Bapak nggak usah takut. Ini mah nggak akan terjadi lagi, saya jamin. Novi, kok naon atuh kamu lari? Jangan malu-maluin ibu atuh. Ayo sekarang kamu cepat nyanyi lagi. Ayo. Enggak, Bu. Saya teh takut. Saya nggak mau nyanyi sama orang mabuk itu. Lebih baik saya pergi aja ya, Bu. Kamu tuh memang beleguk siap. Dipegang aja mah takut. Nanti juga kamu biasa. Enggak, Bu. Enggak. Saya teh nggak mau, Bu. Lebih baik saya pergi, Bu. Irma! Pastikan dia kembali. Kalau tidak, kamu dan dia jangan pernah injak tempat ini lagi. Sekarang, kamu nyusul dia. Maaf atuh Pak ya. Maaf Pak. Selamat malam Pak. Malam. Kamu silakan dulu. Ayo. Terima kasih. Ya, ada apa nih? Ini atuh Pak. Saya teh mau minta tolong sama Bapak. Kiranya Bapak masih mau kasih kesempatan buat anak saya nyanyi lagi di sini. Benar nih, dia tidak akan kabur lagi. Iya atuh Pak, saya jamin Novi teh sekarang sudah berubah. Dia sih sudah makin gede. Dia mah sadar sekarang dia harus cari duit juga buat keluarga. Pak, apalagi saya teh sudah kasih tahu sama dia ngajarin goyang pamungkas. Goyang pamungkas? Boleh juga nama itu. Si Novi Ratu Goyang Pamungkas. Oke. Saya berikan kesempatan kamu kali ini. Tapi ingat, kamu harus buktikan kata-kata kamu. Oke? Terima kasih atuh Pak. Terima kasih. Neng, kamu teh sekarang bisa nyanyi lagi. Jangan malu-maluin ibu ya. Iya, Bu. Iya, saya teh nggak punya pilihan. Saya harus bernyanyi demi masa depan Ibu sama Arif. Saya harus berkorban. Sebetulnya ini teh sangat memalukan. Saya teh harus menerima uang sawe dari laki-laki brengsek seperti mereka. Tapi apa tuh yang bisa saya lakukan? Saya nggak punya pilihan. Ini teh cuma demi Ibu, demi Arif. Saya harus bernyanyi, walaupun sambil menangis dengan linangan air mata. Ayo atuh Novi ambil uangnya. Menari dengan lincah. Tunjukin goyang seksi kamu. Semakin kamu teh bergoyang, semakin banyak uang akan kamu dapat. Neng, kamu lihat atuh Neng, kita sekarang punya banyak uang. Akhirnya impian ibu sekarang tercapai, walaupun itu teh melalui kamu. Coba kamu bayangkan, kalau setiap malam kamu nyanyi dan menghasilkan segini banyak uang, kita bakalan kaya atuh Neng, akan jadi orang terkaya di Keramat Asem. Astagfirullahaladzim, Bu. Jadi selama ini teh Ibu teh kurang puas? Iya. Ibu teh nggak tahu gitu. Selama saya nyanyi, saya harus melelahkan badan saya diraba-raba sama orang pemabuk. Novi teh tersiksa, Bu, tersiksa. Cukup, Novi. Cukup. Kita teh sudah sering membahas ini. Dan hidup ini memang perlu pengorbanan. Ibu teh cuma minta sedikit kamu berkorban untuk ibu dan adik kamu. Ya tapi kenapa atuh Bu harus mengorbankan harga diri? Ibu teh ngelihat sendiri kan bagaimana mereka melecehkan saya dengan uang saweran mereka. Kamu teh meni bodoh.
Kamu tahu tidak, dari uang saweran itulah kita bisa mendapatkan banyak uang. Sekarang teh kamu tidak usah memikirkan soal harga diri dan merasa dilecehkan. Karena hidup kita sekarang teh sudah dilecehkan sama nasib. Sekarang teh yang harus kamu pikirkan bagaimana menjadi seorang penyanyi profesional supaya teh kita mendapatkan banyak uang. Uang! Ngerti tidak kamu? Bang Baron, tiduran aja nih. Apa sih lo? Ganggu gua aja. Mana lo? Mau ke mall, Bang. Ngapain? Beli baju, Bang. Kan 2 hari lagi lebaran. Beli baju. Yaudah ya, Bang. Lagu lo pakai ke mall. Biasa kayak pasar impres aja. Oh iya, 2 hari lagi lebaran. Waduh, kacau nih. Kagak bisa beli baju baru dong. Kagak ada yang ngasih THR lagi sama gue. Apa akal gue ya? Kalau rezeki emang kagak kemana. Lo lihat nih lagu-laguan gue. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Assalamualaikum. Kif halak ya Umi? Biher? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama ana Alfonso bin Fakir bin Miskin. Bersama sahib ana yang dari Lebanon karena rumahnya dibom. Albowo bin Mudarat bin Azab Kubur. Ada apa? Maksud kedatangan ana kemari, ana berdua ingin mengambil zakat fitrah. Sudah bayar zakat. Umi, zakat ini double. Pahala Umi nanti double dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaudah, saya ambil beras dulu. Lah. Tidak. Jangan beras Umi. Kita tidak terima beras karena kita bukan ayam. Saya ambil kain bekas ya. Lah. Tidak Umi. Aduh, gimana sih ini? Kita tidak terima pakaian bekas karena kita bukan fakir miskin. Lalu apa dong? Yang kita terima cuma fulus, and fulus. Ini 10.000. Astagfirullahalazim Umi. Ceban azab kubur Umi. Azab kubur? Saya tambahin nih 20.000. Astagfirullahalazim. Ceban lagi azab kubur. Ini deh, semua deh. Alhamdulillah. Surga Umi. Insya Allah Umi masuk surga. Amin. Kalau kagak ada dosanya. Apa? Aduh, alhamdulillah. Terima kasih Umi ya. Kita pamit dulu. Massalama. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Umi masuk surga. Paling kalau kita dalam surga masuk neraka. Assalamualaikum. Ada apa nih, Bang? Ane berdua ingin mengambil zakat fitrah. Iya, Bang. Bapaknya nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bang. Bapak bukan meninggal. Cuma nggak ada di rumah. Oh, abi antum lagi pergi. Ane kira abi antum udah is dead, ya? Zakat. Ya, Bang. Ayah nggak ada duit, Bang. Orang kismin. Gimana sih lo? Masa kagak dikasih jajan sama abi lo? Ya ada 5.000, Bang. Kismin lagi, cuman goceng. Udah deh, nggak apa-apa. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah, diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, didinginkan kuburnya. Assalamualaikum. Enak aja, mau kasih goceng, kuburannya mau dingin. Emang kuburan pakai AC? Goceng malah masuk surga. Assalamualaikum ya tukang juhi. Aneh berdua mau ngambil zakat. Aduh, maaf. Saya nggak ada.
Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Summa na'udzubillah. Asal antum tahu ya, orang miskin juga wajib bayar zakat. Mana? Aduh, nggak ada duit, Bang. Tidak membayar zakat mendapatkan azab kubur. 2.000 ada nggak? Nggak ada, Bang. 2.000 kagak ada mendapatkan siksa kubur. 1.000? Nggak ada juga, Bang. 1.000 juga kagak punya mendapatkan sempit kubur. Lu punya duit nggak sih? Nggak ada. Iya buset, kenapa kagak dimatiin aja nih orang? Udah kismin kagak punya apa-apaan lagi. Baron! Masya Allah, Al-Mukarram, Al-Ustad, Al-Abu, tanpa gosok, bersama 2 askar dan 1 orang Bapak RW. Baron, kami panitia zakat fitrah dari Masjid Al-Mujahirin melarang kamu menarik zakat fitrah kepada warga. Pertama, kamu tanpa izin dari RT dan RW juga kepada panitia zakat fitrah. Dan kamu telah bertindak sewenang-wenang menarik zakat fitrah kepada warga. Jadi hentikan kegiatan kamu. Aduh, jangan begitu dong Pak Ustadz. Ini kan juga atas inisiatif Ana, ya. Nah, kita mengumpulkan zakat dari seluruh warga sini. Bukan begitu caranya, Baron. Mestinya kalian itu koordinasi dengan kami-kami ini. Pak RW, jangan begitu Pak RW. Nanti semuanya kalau kekumpul kita sering ke Pak Ustadz, ya. Asal ada bagiannya 50-50. Cabra, Odoy, bawa mereka berdua ke kantor RW sekarang juga. Siap. Oke Pak, dia aja Pak nih. Orang Lebanon, dia bawa nih. Bawa Pak. Mau bawa mana? Kelihatannya dia naksir sama anak kamu. Gimana? Naon atuh Pak? Pak Iwan suka anak saya dan mau kasih uang banyak? Bukan cuma uang, tapi dia bisa memberikan segala-galanya yang kamu minta. Termasuk membuat album rekaman buat Novi. Asalkan kau mau meluluskan permintaannya. Pak Iwan itu produser kelas kakap. Dia banyak mengeluarkan album buat penyanyi baru. Tapi permintaan naon atuh Pak? Aduh Irma, 50 juta untuk permintaan yang satu itu. Bayangkan, ini baru awal, belum kencan selanjutnya. Dia punya nilai yang tinggi anakmu itu, karena si Novi itu masih perawan. Irma, kau pikirkan baik-baik ini. Jangan sampai kau menyesal. Ini kesempatan yang terakhir. Ingat pesan saya itu. Iya Pak, saya mah setuju sekali. Kapan kira-kira kita bisa mulai? Secepatnya atau tidak sama sekali. Iya Pak, ayo secepatnya aja. 50 juta. Ya Allah, ya Rabbi. Aku datang menghadapmu ya Allah dengan perasaan sedih dan takut. Aku takut diriku berdosa karena setiap malam menghabiskan waktu di diskotik. Aku bernyanyi dan bergoyang seksi. Tubuhku dijamah oleh tangan iseng laki-laki, penjudi dan pemabuk. Aku malu ya Allah. Aku merasa terhina dan kotor. Masih pantaskah aku berdoa meminta pertolongan darimu ya Allah? Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Tolonglah sadarkan ibuku.
Selama ini dia telah berbuat kejam dengan memasukkan aku pada kehidupan malam. Tapi dia ibuku, ya Allah. Aku tidak ingin melawannya. Aku takut berdosa, ya Allah. Kabulkanlah doaku, ya Allah. Cuma Engkau yang akan beri pertolongan. Tolong sadarkanlah ibuku. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baru selesai sholat, Neng. Atos, Bu. Ada apa, Ibu? Kamu sekarang ikut Ibu. Loh, bukannya hari ini teh saya nggak ada jadwal nyanyi, Bu? Neng, kamu teh sekarang tidak perlu nyanyi lagi. Bener, Bu? Tapi kalau Novi nggak nyanyi lagi, terus uang makan sama uang biaya sekolahnya Arif dari mana tuh, Bu? Ya dari kamu atuh, Neng. Cuma sekarang, kamu teh tidak perlu nyanyi lagi di bar murahan itu. Kamu sekarang akan nyanyi di panggung-panggung hiburan, bahkan di televisi atuh, Neng. Di TV? Ah, Ibu bercanda ya? Udah saya teh kan bukan artis atuh, Bu. Sekarang mah memang belum, tapi nanti kamu bakal jadi artis dangdut terkenal. Neng, ada seorang produser yang mau mengorbitin kamu. Produser, Bu? Ibu teh serius? Serius atuh, Neng. Ibu sudah ngatur waktu supaya kamu ketemu dengan produser itu malam ini. Ayo cepetan atuh kamu dandan yang cantik ya. Ya tapi jangan sekarang atuh, Bu. Udah saya teh capek. Heh, kamu teh jangan belagu ya, Neng. Sudah mending ada seorang produser yang mau membiayai kamu. Kamu teh ini tidak tahu diuntung. Ayo, sekarang cepetan kamu ganti baju. 5 menit Ibu tunggu. Awas kalau enggak ya. Hah, belegu sih. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Neng, dengar ya aku ya. Kamu teh jangan bikin malu Ibu. Ini mah satu kesempatan emas buat kamu. Nanti setelah ini teh kamu pasti akan jadi artis yang terkenal. Bapak produser itu kalau minta macem-macem, udah kamu turutin aja tuh ya. Permintaan naon deui atuh, Bu? Hah, sudahlah. Pokoknya kamu ikutin apa kata Ibu. Ayo. Ini Pak, anak saya. Nggak usah takut-takut. Sini. Ayo Sangki. Ayo. Nggak usah malu-malu. Sini. Ih, apa-apaan sih? Saya teh kesini mau rekaman. Rekaman itu gampang. Yang penting sekarang kita bersenang-senang dulu. Apa-apaan sih, Om? Saya teh bukan pelacur, Om. Saya teh penyanyi. Tenang saja. Kamu akan saya jadikan artis yang terkenal. Ayolah. Om, Bu! Ya Allah, Bu! Apa sih, Om? Berteriak keras. Wah, tidak ada yang dengar. Semakin berteriak, semakin membuat saya bergaya. Sudah tenang aja, Neng. Kalau mau jadi artis terkenal itu, mesti banyak pengorbanan. Ini bulan puasa, Om. Bu, Ibu tolong, Bu! Ulu banyak pisan, Pak. Pak Iwan teh baik sekali ngasih kita DP segini banyak. Tapi mana mungkin kamu bisa dekat dengan produser kalau bukan karena aku. Dan sekarang semuanya itu pada datang di diskotik aku karena mereka mencari bibit-bibit baru, termasuk seperti anak kamu. Nuhun Pak, saya teh berutang budi sama Bapak. Kalau tahu begini mah dari dulu si Novi saya suruh balik lagi kerja di sini. Irma, kamu harus ingat, mulai sekarang seluruhnya saya yang akan mengurus anak kamu. Dan setiap pembagian yang didapatkan akan aku ambil 50% sebagai komisiku. Ingat itu? Sok atuh Pak, kalau dengan jumlah segini banyak mah itu tidak ada apa-apanya. Bapak teh bisa ambil 50%. Sekarang mah Novi sudah ada di tangan Bapak. Terserah Bapak mau suruh dia kerja apaan. Yang penting mah dia rekamannya jadi. Ibu! Terima kasih sayang. I love you. Itu teh seperti suara anak saya si Novi. Kamu jangan pura-pura tidak tahu Irma. Pasti kamu tahu apa yang sedang terjadi. Ibu tolong
Ada apa ini? Bawa berita yang enggak lagi. Kita mau sholat subuh ini, Tince. Ada apa? Ayo Pak De, Tince itu bawa kabar berita yang heboh Banget. Kalau kamu datang ke sini cuma bawa gosip, lebih baik kamu pulang. Ih, gimana sih? Ini beneran loh. Ini Fresh from the Open. Ini reality show. Loh, reality show. Pokoknya ini bener-bener kenyataan bahwa ada kabar berita tentang si Novi. Novi anaknya Ibu Irma. Kenapa Novi? Kata orang, si Novi itu kena mimisan. Darahnya banyak banget, keluar dari hidung. Loh, kok dari hidung? Dari itu, Bude, apa sih namanya? Kalau keluar dari... Pintu gilu ngomongnya. Pokoknya darahnya banyak banget. Sebaskom. Ih, serem deh. Darahan? Ngarang saja kamu. Tidak masuk akal itu. Mana mungkin orang yang belum pernah kawin, belum pernah melahirkan, bisa pendarahan? Yang jelas kalau ngomong, apa sebetulnya yang terjadi? Ih, Pak De gitu, nggak percaya terus sama Tince. Satu kampung Ramat Asam udah Tince sebarin. Selalu nggak percaya sama Tince. Ntar kalau kebukti, nyesal. Pak, mungkin ini ada hubungannya dengan pertengkaran Novi dengan ibunya, Pak. Iya, Bu. Kelihatannya Novi takut sekali menghadapi tekanan dari ibunya. Ayo cepetan. Novi, kamu tuh mestinya mikir ya. Kalau kamu nggak nyanyi, kita mau dapat duit dari mana? Hah? Belegok pisan kamu. Bu, toh masa Novi wae atuh, Bu. Novi teh udah capek nggak mau nyanyi lagi. Neng, dengerin ya. Kamu teh baru bisa berhenti nyanyi kalau kita ini sudah kaya, sudah punya rumah, punya mobil, baru kamu berhenti. Ayo. Cukup, Irma. Kamu tidak bisa memaksakan kehendak kamu pada Novi. Walaupun dia itu anak kamu. Dan dia berhak untuk menolak apa yang kamu perintahkan. Bu Irma, anak itu punya hak asasi. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau ibu terbukti mengeksploitasi anak, ada sanksinya dan hukumannya sangat berat. Kalian teh tidak punya hak ikut campur dalam urusan keluarga saya. Kalian jangan sok jadi pahlawan. Saya ini teh nggak perlu pahlawan. Saya sekarang ini perlu duit. Duit. Kalian bisa entah kasih saya duit? Kalian aja teh masih susah. Masya Allah, Irma. Sebegitu marahnya kamu pada keadaan. Istighfar. Kendalikan emosi kamu. Jangan sampai kemiskinan mendekatkan kamu pada kekufuran. Dan jangan jadikan anak kamu sebagai kambing hitam dalam hidup kamu. Bude, Novi teh ini anak saya. Saya ibunya. Saya teh berhak atas dia. Pak De, Bude, Bang Yoyo, tolong saya. Saya teh sebenarnya udah capek nyanyi, tapi ibu terus aja maksa saya. Tolong saya, Pak De. Saya udah nggak mau nyanyi lagi, saya capek. Novi, ayo atuh Neng, buru. Bu Irma, Novi sudah minta tolong sama kami. Jangan dipaksa, atau kami akan panggil polisi. Neng, dengerin Neng. Mereka mau panggil polisi. Polisi akan datang dan nangkep ibu. Kamu mah tega sama ibu kamu sendiri. Iya. Ayo atuh Neng. Buru. Kalau begitu, kamu duluan ke rumah sakit. Nanti kita nyusul setelah sholat subuh. Ya? Siapa deh? Tim investigasi meluncur ke sana. Permisi, maaf. Repot jalan. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Dokter, cepetan atuh dokter, bantu anak saya. Nek, Dicek mana tadinya, Pak? Nek. Jangan kebawa. Akhirnya kamu datang juga, Kang. Ayo, kita bicara dulu. Ayo. Kenapa Teh Akang baru datang sekarang? Kenapa, Kang? 7 tahun Teh Akang meninggalkan saya sama anak-anak. Sekarang setelah Novi sakit, Akang Teh baru datang lagi. Saya ini adalah ayahnya Novi. Saya berhak untuk datang. Ingat, kamu yang menyuruh saya pergi. Bukan saya meninggalkan kamu. Ingat peristiwa itu.
Pokoknya teh saya akan terus nyanyi. Terserah Akang izinin atau tidak. Karena Kang, di atas panggung teh itu saya merasa hidup, merasa dihargai. Mereka itu bertepuk tangan bukan karena suara kamu, tapi karena dandananmu, goyanganmu itu yang erotis. Itu yang membuat saya keberatan. Kamu itu bukan gadis lagi. Kamu istri, ibu dari 2 orang anak. Kamu harus menjaga kehormatan sebagai wanita yang beragama. Agama deui. Saya teh mah bosan dengan Akang ngomong soal agama. Kang, kalau kita berpatokan teh pada agama, kapan teh kita bisa maju, Kang? Saya ini teh masih muda. Saya juga punya impian. Saya pengen jadi penyanyi terkenal. Irma, boleh saya kasih saran? Untuk menjadi seorang penyanyi dangdut, dibutuhkan suara yang bagus. Sementara suara kamu pas-pasan. Sudahlah, kubur saja impian kamu untuk menjadi seorang penyanyi dangdut. Apalagi sekarang, persaingan semakin ketat. Banyak penyanyi yang muda, yang jauh lebih cantik daripada kamu. Kembalilah ke kodratmu sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak kita. Diam, Kang! Diam! Kumaha tuh, Kang? Akang sekarang tega-teganya menghina saya, merendahkan saya, mematahkan semangat saya. Sementara Akang kan tahu, sejak dulu saya memperjuangkan karir saya. Tapi mana? Akang teh tidak pernah mendukung saya. Akang malah sekarang terus memojokkan saya. Saya mau minta maaf, tapi saya harus berbicara jujur sama kamu. Saya tidak mau kamu terus bermimpi. Akang tuh seharusnya ngaca. Akang yang harus berhenti bermimpi. Saya mah ini nyesel kawin dengan Akang. Karena saya teh perlu laki-laki yang mendukung karir saya. Bukan seperti Akang. Mendukung juga tidak. Adanya memojokkan istri terus. Akang semah tidak pernah menghargai perempuan. Kang, semua orang teh juga tahu kalau saya yang mencari uang. Jadi, saya juga teh bisa hidup tanpa Akang. Saya mulai sekarang minta cerai. Iya, saya teh masih ingat. Terus kenapa? Hah? Akang teh pikir saya nyesel cerai dengan Akang? Tidak, Kang. Saya teh tidak pernah nyesel atas keputusan saya. Kamu jangan bohong, Irma. Saya tahu kamu menyesal. Buktinya, kamu masih menelpon saya kan? Kamu butuh biaya untuk pengobatan si Novi. Saya tahu, kamu telah gagal menggapai impian kamu. Dan saya minta kamu hilangkan rasa sombong dan keras kepala kamu itu. Cukup, kan? Cukup! Kalau teh Akang datang ke sini tidak untuk membiayai Novi, pergi sana. Pergi atuh. Saya teh masih bisa cari uang sendiri, Kang. Saya tidak akan pergi sebelum kamu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sama Novi. Irma, tolong jawab pertanyaan saya. Saya telah mendengar gosip bahwa kamu telah mengeksploitasi anak kita. Jawab, Irma. Kamu harus jelaskan kenapa Novi sampai mengalami pendarahan seperti itu. Jawab. Jangan, Kang. Jangan. Akang jangan teh maksa saya untuk ngomong. Karena saya ini juga takut, Kang. Takut. Ya Allah, anak lagi sakit. Orang tua kok malah berat. Aduh, kok bisa begini sih? Pak dokter, makanya ceritain dong kayak gini. Gimana lagi tolongin. Kamu akan menyesal seumur hidup. Aduh, udah dong. Berantem mulu. Tuh, di dalam lagi koma tuh. Ade, cepetan ke dalam, Ade. Si Novi lagi koma. Astagfirullahaladzim. 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 Sungguh menyedihkan ketika sebuah kesadaran harus datang terlambat. Tidak ada lagi yang tersisa selain penyesalan. Dan kini Irma harus menghabiskan sisa hidupnya dalam kesedihan yang mendalam. Menyaksikan anak yang dilahirkannya terbaring koma di ranjang rumah sakit. Tanpa kesadaran dan harapan untuk hidup. Sungguh malang nasib Novi. Dia menjadi korban dari ambisi seorang ibu yang memimpikan kehidupan mewah. Seorang ibu yang terobsesi menjadi orang kaya dengan harta berlimpah. Padahal harta bukan jaminan kebahagiaan. Tapi Irma tidak peduli. Walaupun anaknya harus tersiksa berada di tengah-tengah kehidupan malam yang dipenuhi ancaman, kejahatan, dan pelecehan. Dan dengan sangat kejamnya, Irma menutup mata atas penderitaan sang anak. Anak yang dilahirkan atas kehendak sang pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal anak adalah titipan yang harus dijaga, dirawat, dilindungi, dan diberi limpahan kasih sayang.
Seorang anak berhak atas hidup dan kehidupannya. Karena seorang anak lahir dengan hak azazinya sendiri. Hak yang mutlak diberikan oleh Allah atas dirinya. Dan tidak seorang pun berhak merampasnya. Termasuk orang tuanya sendiri. Seorang anak tidak boleh disakiti, dieksploitasi, apalagi dizolimi. Berdosa bagi orang tua yang tega menyanyiakan anak kandung mereka. Seandainya waktu dapat diputar, mungkin Irma tidak akan pernah mau melakukan penindasan terhadap buah hatinya. Bahkan Irma pasti tidak akan pernah mau menghamba pada uang. Uang yang telah membutakan mata hatinya dan mengikis habis naluri keribuannya. Padahal, seorang ibu adalah makhluk yang paling mulia dan paling sempurna di mata Allah. Melalui rahim seorang ibu, Allah menitipkan kelahiran umatnya. Itu sebabnya Allah menempatkan surga di bawah telapak kaki ibu. Ya Allah yang maha pemberi dan maha berkuasa atas kelahiran, jadikanlah kami umatmu yang senantiasa takut pada salah dan dosa. Dan jadikanlah kami umatmu yang berlimpah kasih sayang. Dan kasih sayang itu, kami akan melahirkan anak-anak soleh dan soleha ke dunia ini. Dunia yang engkau wariskan, agar kami bisa menanamkan kebaikan dan ajaranmu. Ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.